Ketegasan disampaikan pemerintah bagi mereka yang anti Pancasila. PNS yang terindikasi terlibat ormas anti Pancasila diminta mengundurkan diri. Ketegasan ini disampaikan seusai diterbitkannya Perpu tentang organisasi massa. Haruskah demikian? Kita akan bahasnya dengan Direktur Imparsial Al-Araf dan Wakil Ketua Badan Pengurus Setara Institut, Bonar Tigor Naipospos. Selamat petang Bapak. Selamat petang. Selamat petang. Saya ke Bung Bonar. Bung Bonar, Anda setuju apa yang disampaikan oleh Menteri? Kalau ada terkait dengan ormas yang telah dibubarkan oleh pemerintah, kita sebut saja HTI, maka harus keluar dari apapun yang terkait dengan pemerintah. Apakah itu PNS ataukah itu dosen? Iya, karena kita sudah sepakat ya bahwa Pancasila bukan hanya sebagai ideologi negara, dasar negara, tapi juga pandangan hidup bangsa Indonesia. Ya, itu nggak ada, itu tidak bisa ditawar lagi. Oke. Ya. Karena itu memang kemudian siapapun yang menjadi aparatur negara memang harus menganut prinsip-prinsip itu. Kalau dia menganut prinsip-prinsip yang bertentangan dengan Pancasila, itu menjadi kontradiksi dan kemudian bisa menimbulkan problema di dalam kinerja pemerintahan itu sendiri. Karena itu menjadi apa bahaya yang Anda bayangkan di situ? Ya akan kemudian muncul perbedaan keputusan. Misalnya begini, kita mencontoh saja masalah-masalah soal intoleransi. Ya. Kalau pemerintah setempat atau pemerintah lokal atau pemerintah pusat strict pada konstitusi, strict mengedepankan Pancasila sebagai solusi, tentu saja dia tidak akan bersikap diskriminatif atau memihak kepada kelompok yang kemudian melakukan justifikasi berdasarkan agama tertentu. Kita lihat bahwa dalam beberapa tahun terakhir ini di kalangan aparatur negara, terutama di tingkat lokal misalnya, ada bias pada para aparatur negara, pemerintah lokal, ketika dia dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan intoleransi atau berkaitan dengan diskriminasi agama, dia lebih memilih untuk kemudian mengedepankan pilihan-pilihan kelompok-kelompok mayoritas. Bukan kemudian rel pada konstitusi dan Pancasila sebagai pegangan dia mengambil keputusan. Bukankah praktik-praktik itu memang sekarang banyak terjadi, bahkan sejak negara ini berdiri? Justru itulah saya pikir bahwa negara, ya kan selama ini kan memang harus kita akui bahwa ada terjadi pembiaran, ya, terutama oleh pemerintah pusat. Ya. Sekarang kita lihat ada kecenderungan bahwa coba membalikkan arah. Turn to the right direction. Dalam artian begini, bahwa yang mayoritas kemudian punya porsi lebih karena memang ada suara yang lebih di situ. Misalnya soal dapil, katakanlah pemilihan, maka mayoritas secara logika inline, maka dia akan memilih yang katakanlah misalnya sama dengan dia. Betul, tapi demokrasi meskipun memang selalu prinsip suara terbanyak, tetapi prinsip dasar demokrasi suara terbanyak tidak kemudian mengeksklud, menyingkirkan minoritas. Betul. Atau suara terkecil. Pasti harus selalu ada mekanisme di mana kemudian mereka yang mendapatkan suara kecil juga dihargai dan hak-hak dasar mereka dihormati. Anda menilai kalau seandainya ormas yang disebutkan pemerintah sebagai ormas anti Pancasila kemudian duduk di dalam struktur itu, maka tidak akan adil, maka akan tergeser yang minoritas. Kalau dia bias, karena sebagai aparatur negara, sebagai negara dia harus berdiri di semua golongan. Karena prinsip dia dasarnya adalah konstitusi dan Pancasila sebagai ideologi negara. Jadi kebijakan-kebijakan yang muncul, pilihan-pilihan solusi itu adalah berdasarkan prinsip-prinsip itu, konstitusi dan Pancasila. Tapi ketika ada bias lain, di mana dia kemudian preferensinya adalah nilai-nilai lain, dan nilai-nilai itu bertentangan dengan Pancasila, tentu saja akan menimbulkan persoalan bagi negara. Ya, jadi bahwa mereka itu kemudian ada di situ, tapi kemudian mereka dikhawatirkan tadi ya udah dibubarkan oleh pemerintah dan tidak boleh kemudian ada di struktur pemerintah. Dan kemudian juga jangan salah, salah satu sumpah aparatur negara birokrasi termasuk juga TNI dan Polri adalah kesetiaan kepada Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila. Bung Al-Araf, Anda sepakat? Pertama gini, Pancasila sebagai norma dasar dan sebagai common platform buat kita berkebangsaan itu sesuatu yang penting ya. Karena dengan Pancasila lah kita menjadi satu kesatuan unity yang namanya Indonesia ini. Sebagai satu simbol dia menjadi sesuatu yang sangat penting itu dasar negara. Yang kedua, namun demikian untuk menyatakan organisasi ataupun individu itu anti Pancasila atau tidak Pancasila, maka dalam ranah negara hukum, proses tersebut harus diletakkan dalam satu proses hukum. Kenapa kita sepakat pada poin yang pertama tadi bahwa kita berdasarkan Pancasila, tapi untuk menunjukkan bahwa dia anti Pancasila atau tidak anti Pancasila, itu yang menjadi masalah. Iya, dia harus melalui proses hukum. Kenapa? Kalau penentuan itu subjektif terhadap pemerintah,
maka dikhawatirkan mereka yang dianggap anti Pancasila bisa juga sebenarnya bukan anti Pancasila. Karena mereka mengkritik kekuasaan, mereka menjadi oposisi dari kekuasaan, lalu kemudian mereka bisa stigmakan anti Pancasila. Sangat bahaya karena kekuasaan itu pernah terjadi pada pernah terjadi pada masa pemerintahan Orde Baru. Mereka kelompok oposisi politik yang against terhadap pemerintahan Soeharto, kelompok gerakan mahasiswa khususnya, itu kemudian distigma anti Pancasila. Nah, oleh karena itu, bagaimana meletakkan Perpu dan soal anti Pancasila yang menjadi alasan di dalam pembentukan Perpu tersebut, maka harus ada proses hukum supaya otoritas penilaiannya tidak subjektif ada di pemerintah. Kalau subjektif pemerintah, maka dia akan menimbulkan potensi abuse. Gitu. Makanya kesalahan soal di dalam pembubaran di struktur dulu, soal organisasinya dulu akan menjadi masalah. Betul. Jadi jangan bubarkan yang dibawa-bawa dulu, karena permasalahan di pembubaran organisasinya ini bisa jadi bukan apa yang dimaksud oleh pemerintah, bisa jadi menjadi lawan politik. Nanti jangan jawab dulu, nanti kita akan jawab setelah jeda berikut ini. Kami akan segera kembali, saudara. Tetaplah bersama.